Jika Anda sungguh-sungguh ingin menyelamatkan pernikahan setelah ketidaksetiaan pasangan, yang paling bisa membantu Anda adalah menjadi seorang Kristen sejati. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Sifat alami manusia adalah berbuat dosa, dan upah dosa atau konsekuensinya adalah terpisah dari Tuhan. Secara spiritual, kita mati. Bayangkan, sekumpulan orang tenggelam dalam lautan luas. Lautan tersebut adalah dosa di mana kita berada di dalamnya. Kita pasti mati tenggelam, tidak memiliki kekuatan untuk menolong diri sendiri. Tapi puji Tuhan, Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 hingga 10. Harga sudah dibayar lunas. Mereka yang terpilih diangkat dari lautan dosa dan diberikan hidup agar mereka percaya dan mengaku bahwa mereka telah diselamatkan dari maut. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Matius 19 ayat 26. Rasanya tidak ada harapan, sia-sia, dan tidak ada keberanian untuk bertahan dalam pernikahan yang tidak setia. Tapi ada satu harapan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu mengubah seseorang dari luar dan dalam. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 6 hingga 9. Ayat ini memberi gambaran bahwa pernikahan adalah sesuatu yang ditahbiskan oleh Tuhan. Ayat ini juga memberitahu kita fakta-fakta pernikahan. Dikatakan bahwa suami dan istri bersatu secara fisik, dan manusia tidak memiliki wewenang untuk memutus sebuah ikatan pernikahan. Hanya Tuhan yang boleh memisahkan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. 1 Korintus 7 ayat 3 hingga 5. Ayat ini menunjukkan seks yang benar adalah seks yang bermoral. Catatan bagi kita adalah seks bukan untuk kepuasan diri sendiri, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pasangan. Kita diajarkan bahwa tubuh kita adalah milik satu sama lain, suami istri. Dan bagi suami istri, janganlah meninggalkan kehidupan seks bersama agar bisa saling menjaga kebutuhan seksual masing-masing. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini adalah sebuah janji. Tuhan itu setia dan Dia tidak akan memberikan cobaan melebihi yang dapat kita tanggung. Bukan berarti semua dapat kita lewati dengan mudah atau tanpa tersakiti. Artinya,
cobaan yang kita hadapi akan dibantu dan diberikan jalan keluar. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Semua orang merasakan lelah, tidak ada keberanian dan kesedihan. Jangan menyerah, tetaplah menabur benih kebaikan, walaupun kadang harus di antara kejahatan atau kemunafikan. Lakukan saja hal yang benar, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Ayat ini tentang kejujuran. Pasti kita akan bahagia apabila pasangan kita bersikap jujur dan terbuka tentang hidupnya dan hatinya. Seberapa jujurkah Anda kepada pasangan? Bagaimana kalau Anda berpikir dia akan marah? Apakah Anda berbohong untuk menghindari pertengkaran? Katakan kebenaran dengan kasih. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Jika Anda harus mendapatkan dari Tuhan apa yang layak Anda dapatkan, maka kematianlah yang Anda peroleh. Demikian juga jika pasangan Anda memperoleh dari Anda apa yang layak mereka peroleh atas perselingkuhannya. Mungkin surat cerailah yang mereka peroleh. Namun Tuhan mengampuni Anda dan memberi Anda jalan untuk diselamatkan. Maukah Anda memaafkan pasangan Anda dan memberi mereka cara untuk bangun kembali jika mereka benar-benar bertobat? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ayat ini mungkin sering disalahgunakan. Bukan artinya kita bisa melakukan apapun yang kita mau dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Maksudnya adalah semua hal yang menyenangkan hati Tuhan tidaklah mudah dilakukan. Bahkan sulit untuk melawan sifat alami manusia yang berdosa dan hidup seperti Yesus. Perintah Tuhan adalah agar kita patuh, maka Dia akan memberikan kekuatan untuk melakukan perintahnya. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Percayalah, pasangan Anda selalu bisa berubah lebih baik dan dorong dia untuk patuh kepada Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Tangani amarah dengan bijak. Jangan sampai amarah membawa kita dalam dosa. Pesan dari ayat ini adalah lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menanggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan memiliki otoritas untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Tetapi Tuhan juga sabar dalam ketidaksetiaan kita. Itulah teladan yang bisa kita terapkan dalam memberi kesempatan bagi pasangan kita yang tidak setia. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Mencintai berarti membuat pilihan untuk bertindak dengan penuh kasih kepada seseorang walaupun mereka tidak bersikap baik, dan itu berarti melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka. Namun, mencintai seseorang bukan berarti membebaskannya dari konsekuensi. Biarkan pasangan hidup Anda menjalani konsekuensi yang menyakitkan untuk belajar dari kesalahan mereka. Namun, Anda jangan menyimpan dendam. Jadilah orang yang penuh kasih
cintailah pasangan Anda sedemikian untuk melakukan apa yang terbaik bagi mereka.